Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awali dengan bacaan kumpul Quran ila khabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa dzurriyyati ashabihi wa jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il 'amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif al-kitab wa masyayikhina Syekh Masadi wa Syekh Ali wa jami' masyayikhina wali walidina wa masyahadatina wa dawal huquq alaina wa jami' muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya wahai anak ingsun, idza kadzabta nalika bohong sira marratan ing dalam saambal, wa najah kalau anda bohong sekali, wa najau dalam selamat sira bohong sekali selamat ya. Haitsu la yujadu sekirane ora ditemui sapa syahidun saksi alaika ing atas sisi, gak ada saksinya sama sekali, anda bohong selamat ya. Faqallama tanju mongko sedidik banget tanju selamat sira fi ghairi indam liyani marratan, maka kecil kemungkinannya anda selamat di lain kali. Sekali selamat, berikutnya belum tentu selamat. Idza zahara nalika tampak apa kali buka bohong sira bisyahadati man lawan kesaksian wong ro'aka kang ningali sapa man ing sira, maka kecil kemungkinannya anda selamat pada bohong yang kedua kali, ketiga kali, karena akan ada saksi yang menunjukkan kebohongan anda. Maka jangan sekali-sekali bohong ya. Karena kebohongan itu seringkali terbongkar, walaupun lambat atau cepat terbongkar. Apalagi yang berkaitan dengan pembunuhan. Contoh putranya Nabi Yakub alaihissalamnya itu pernah punya niat jahat kepada Nabi Yusuf ya, nyatroni Nabi Yusuf. Ia punya rencana akan membunuh Nabi Yusuf, terus punya rencana atas tuduhan temannya jangan dibunuh, kita masukkan sumur aja. Fi ghayabatil jubbi yaltaqitu ba'dus sayyarah, akan nanti ditemukan oleh orang-orang yang berjalan, yang datang atau pedagang yang jalan lewat sini. Akhirnya di situ ada strategi, dia akan izin kepada ayah. Ya, mereka ini sebenarnya hasud karena Nabi Yusuf itu yang disenangi oleh ayahnya. Jadi Binyamin sama Nabi Yusuf itu anaknya bonong, yang lain-lain itu yang 11 orang itu adalah dari yang 10 orang itu adalah dari Bowen, istri Nabi Yakub yang tua. Lalu disusun izin semua membawa Nabi Yusuf ya, berangkat semuanya, Nabi Yusuf dibawa ya, kemudian dimasukkan di sumur tua di padang pasir di sini yang sudah sepi, kira-kira nggak ada orang ya. Terus mereka berebut, nanti kalau pulang ayah tanya bagaimana? Gampang
kita bilang nanti ini dimakan serigala. Sebagai bukti, ya nanti bajunya kita bawa, kita lumuri darah, darah kambing, darah apa, pokoknya kita lumuri darah. Terus nanti kita tunjukkan kepada ayah kita bahwa Yusuf dimakan serigala. Dan setelah dimasukkan sumber tua, ringkas cerita, Nabi Yusuf ini ditampani malaikat di dalam sumur, ya. Kemudian di situ ada kerowokan atau celowokan di sumur itu yang membuat Nabi Yusuf beristirahat di situ, tidak sampai di air. Dan berlanjut, malaikat mendatangi di situ, ngirim makanan di situ. Wakil adalah ada saudaranya yang iba satu itu yang ngirim makanan, dijatuhkan dari atas di kerek ini. Setelah itu pulang semua ke rumah, ditanya sambil nangis-nangis mereka bahwa Yusuf dimakan serigala. Terus ayahnya tanya, Yusuf di mana? Mereka menangis menjawab, dimakan serigala. Ini bajunya berlumuran darah. Mana? Ayahnya melihat, ini kalau dimakan serigala kok tidak robek-robek bajunya ini, walaupun belum darah. Cara dicakar serigala kan mestinya robek-robek, ini kok utuh kelaminnya. Dia sudah curiga, tapi tetap sebagai sang ayah kepada anak, ya wis, setengah percaya setengah tidak. Tapi kok semua pada nangis, ya. Akhirnya sampai berlanjut karena ingat Nabi Yusuf terus sampai buta, ya, sampai buta. Terus berlanjut beberapa tahun, ya, di situ mengalami musim pacak, krismon, ya, mahal bahan makanan, ya. Dan Nabi Yusuf yang dibuang di sumur itu ternyata enggak mati, ya. Ada pedagang yang lewat di situ cari air untuk minum, ya, nimba air, ternyata berat, ya. Terus ngajak teman-temannya, ini kok berat, ayo kita angkat bersama, kerean ini, ya. Ternyata Nabi Yusuf sudah gandol di situ ditimba itu, mudik. Terus anak enggak ini kita bawa ke Mesir untuk kita jadikan budak, kita jual di Mesir. Setelah Nabi Yusuf dijual di Mesir, kebetulan Kitfir atau Perdana Menteri mungkin, ya, itu membeli Yusuf kecil ini, bawa pulang karena dia nggak punya anak, ya. Terus istrinya bilang, ini jangan jadikan budak, ya. Tidak pantas ini, saya nggak punya anak, kita ambil anak angkat saja. Akhirnya diadopsi menjadi anak angkat sampai besar, sampai terdidik, dan pada akhirnya Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri, wakil itu Menteri Ekonomi. Jadi yang mengatur gandum dan lain-lain. Lepas di keluarganya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub dan anak-anaknya ini kan mahal bahan makanan. Mereka datang ke Mesir, ke Perdana Menteri yaitu namanya Yusuf, ingin nempur gandum, membeli gandum. Akhirnya mereka bawa keledai, ya, termasuk Binyamin yang adiknya Nabi Yusuf yang seibu itu, dijak semua naik keledai sambil membawa rengkek, ya. Terus nempur. Ayahnya Nabi Yakub ini bilang, nanti kamu kalau ke Mesir, masuk ke sana, masuklah ke beberapa pintu, jangan satu pintu supaya tidak ketahuan. Kalau ini keluarga Nabi Yakub. Diikuti sampai di Mesir. Nabi Yusuf ini masih ingat samar-samar wajah adiknya. Duh, ini kan adik saya ini. Berarti ini saudara saya dulu yang ngantemi saya.
Terus dia nyusun siasat untuk membuktikan bahwa ini benar-benar adiknya, harus saya inapkan di sini. Caranya bagaimana? Nabi Yusuf bilang kepada petugas yang bagian naker gandum itu, nanti ini takarannya dari emas ini kamu sisipkan di rengkeknya itu, yang anak kecil yang naik keledai itu, rengkeknya Bunyamin ya. Nah, nanti saya yang ngatur siasat. Oke. Setelah selesai di sini gandum semua, terus takaran gandum ini yang dari emas itu didelesep, yang dimasukkan ke rengkeknya Bunyamin ini oleh petugas. Setelah mereka mau pamitan pulang ya, terus Nabi Yusuf ini sebagai Perdana Menteri, sebentar, ini ada kasus kehilangan takaran emas. Kami bukan pencuri ini. Loh, iya, tapi kan perlu kita buktikan. Yang di sini kan cuma sampean yang nempur ya. Terus akhirnya diteliti, ternyata ketemu, loh ini ada di dalam rengkeknya adik sampean yang kecil ini. Maka hukumannya apa? Harus tinggal di sini, dihukum penjara. Wah, jangan, kami dari kita semua siap menjadi gantinya. Oh, tidak boleh, yang berbuat ini ya ini. Akhirnya kali ini anaknya siapa? Saya ini anaknya Nabi Yakub. Segini aja, ayah sampean nanti bilang ini ketangkep mencuri, bilang ayahnya gitu. Ya, tapi kasihan, ayah kami ini sangat menyayangi ini Binyamin. Yang namanya Yusuf sudah hilang, dimakan serigala. Tinggal adiknya ini satu-satunya, nanti kalau nggak pulang tambah sedih ini, sampai buta ya saya. Oh, buta ya sampeannya. Ini karena hukuman atas kesalahannya harus tinggal di sini, di penjara. Yang kedua, ayah sampean tak bawai coba, nanti berikan ke ayah sampean, diusapkan ke matanya. Dan dengan sedih pulang. Sampai di rumah, baru di depan gerbang rumah Nabi Yakub sudah punya film, dan ini kok bau Yusuf ini. Nah, ya, nanti sudah curiga bahwa Yusuf masih hidup ya. Dia tajam namanya ayahnya. Terus anak-anaknya cerita nanti gini. Ini disuruh mengusapkan ke wajah ayahnya. Ilhabu biqamisi ala falqi, lempar ke wajahnya. Ila wajah itu ayatnya nanti. Terus di ringkesnya diusapkan, ternyata Nabi Yakub langsung bisa melihatnya, sudah buta bertahun-tahunnya. Nah, itu awal daripada ketemunya keluarga. Terus berlangsung lama, Bunyamin yang adiknya itu diinterogasi. Oh, bener itu ada tai lalatnya, kamu berarti kamu Yusuf. Oh, iya, saya ini Yusuf, kakak kamu. Bener. Akhirnya omong-omongan, cerita lama, berarti ayah saya itu. Nabi Yakub itu ya ayah saya. Akhirnya suatu saat diundang ke Mesir, semua diundang. Ternyata ini adalah pembuktian impian Nabi Yusuf ketika masih kecil. Inni ra'aitu akhada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Surat Yusuf. Aku mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Siapa yang dimaksud ini? Yaitu 11 saudaranya. Matahari itu adalah ayahnya, bulan adalah simbol ibunya, yang ternyata ke Mesir. Ya, itu bahasanya bersujudnya menghormati Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Jadi ternyata impiannya terbukti, bahwa calon Nabi yang mimpi. Nah, itu adalah kebohongan akan terkuat, ya, walaupun
sudah bertahun-tahun akan terbongkar bahwa saudaranya Nabi Yusuf itu bohong kepada ayahnya yang mengatakan Nabi Yusuf dimakan serigala. Ternyata kebongkar dengan nempur beras, nempurkan kulitnya. Itulah kebohongan. Jadi kalau saya simpulkan ya, kebohongan yang ditutup-tutupi terutama yang berkaitan dengan pembunuhan pasti akan terbongkar. Dimanapun insya Allah kalau berkaitan dengan pembunuhan pasti ketahuan. Ya bunayya wahai anak insun idza lam takhafna lika urawati sira minan nasi saking para manusia idza kadzabna lika bohong sira alaihi ing atasin nas afala takhafu apa urawati sira min maulaka saking Gusti sira. Kalau Anda tidak takut kepada manusia, berbuat bohong, tidak takut kepada manusia, apa Anda tidak takut kepada Allah? Alladzi ya'lamu kang ngawruhi sapa maulaka kha'inatal a'yuni ing khianate pira-pira mripat. Wa malan bana tukhfi kang merahasiakan, menyembunyikan apa asuduru pira-pira hati. Apa yang merupakan isi hati kita, isi hati manusia, Allah tahu. Kok masih dibohongi? Pasti Allah tahu. Ya bunayya wa anak insan idza kadzaba nalika bohong sapa almarhu wong suwiji marratan kelawan ambal sepisan. Apabila orang bohong sekali, ta'awata maka membiasakan apa lisane marrun al-kadhiba yang bohong. Sudah pernah bohong sekali, dia akan terbiasa bohong, akan mengulangi kebohongannya. Fala yakatu mongko meh orang, hampir saja tidak iku yastuku jujur sapa mar'un. Jadi kalau sudah pernah bohong, hampir tidak pernah jujur, bohong terus. Fi hati dalam omongan walalan ora jujur fi maqalin. Fi hati ing dalam omongan walalan ora jujur fi maqalin dan pira-pira omongan. Fakhris mongko kepingin sira kulal khirsi kelawan teman-teman kepingin ala takarli sidki ing atase niti-niti jujur, maksudnya apa? Inginlah kalian untuk selalu jujur, memperhatikan kejujuran fima dalam barang ya jadi yang mengalir apa mala lisani kaing atas lisan sira biasakan jujur. Wa ya kalan wati sira anta ko ayenta tumibo sira terjerumus sira kecemplung sira fi uqdubatin ing dalam pira-pira kebohongan. Takutlah jatuh pada kebohongan. Walau kana senajan ono iku fiya ing dalam uqdubatin apa zahabu nafsika hilangi awak dewe sira. Jadi takutlah berbuat bohong walau merugikan diri sendiri. Ini jujur insya Allah. Anak kok enggak jujur sama orang tua mesti mewangkal. Jadi anak-anak, santri-santri, siswa jangan sampai bohong pada orang tua. Kalau orang tua sudah enggak percaya nanti repot sampai ganti sanggup. Orang tua enggak jujur pada anak juga kurang baik. Suatu saat pasti ketahuan. Ya. Suami enggak jujur pada istri ya sama, suatu saat ketahuan. Misalkan kok duwe nyelempit nang kene celana ya. Jarine gak duwe. Ternyata sing nyuci sing wedok dikasih lho, kok duwe nyelempit. Nah,
konangan kan. Jadi ganti duit kok nyelempit. Iya ini mau cinta soleh. Bisa ngeles. Tapi sudah ada cap jelek di mata istri. Ya. Itu namanya ada pengkhianatan. Padahal pertolongan Allah akan turun apabila orang itu tidak berkhianat, tidak membohongi satu sama lain. Jadi apa itu ada hadisnya itu ya. Hadis qudsi, ana tsalithus syarikaini. Saya ini menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bermitra, yang kerjasama. Malam yakhun akhadumal akhar, selama salah satu tidak berkhianat pada yang lain, termasuk suami istri ya, termasuk dalam organisasi ya. Fa idza khana akhadumal akhar, kalau salah satu berkhianat pada yang lain, kharajtu min bainihima, aku akan keluar dari keduanya. Maksudnya pertolongan Allah akan dicabut kalau salah satu khianat. Karena itu jangan mengkhianati yang lain ya, jujur ya. Dalam keilmuan itu harus jujur. Salah benar itu nomor 2. Yang penting jujur sesuai dengan data, disimpulkan, dianalisa, disimpulkan sesuai data yang ada. Walaupun hasilnya salah, tidak masalah, yang penting jujur. Tapi kalau penelitian kok tidak jujur, nah ini kurang etis. Kurang etis. Ya bunayya wa ana insun hadhihi tariqi ya hadhihi. Iku wasiat insun laka maring sira. Fa in kunta maqalamun ana sira iku min ahli sidqi, saking wong kang jujur. Kama kaibaran huwa kang utaima iku sya'nu talabatil ilmi, tingkai pira-pira kang golek ilmu, asyarifi kang mulya. Ciri-ciri orang mencari ilmu adalah jujur. Fa'ahidni mongko janji sira ing ingsun, berjanjilah padaku ala alla tagliba ing atase yen ta ora karo sira ikatisin ing dalam omongan kotu kelawan sama sekali babar pisan. Janji padaku kamu jangan sekali-kali bohong dalam pembicaraan. Wa kullan ngucap sira aliyya iku ingat wajib ingat ingsun atullahi utawi janji Allah, wa mithaqulan tegesi janji Allah. Allah ahli bayan tawara kora ingsun ala akadin ing atase wong suci, ma istu selagine urip ingsun. Janji pada Allah kamu tidak akan bohong sepanjang hidup. Wasyatadharulan bakal ketinggal, akan tampak, bakal terang lana ketui kita palayamu pira-pira dino. Mikdar ikhtifalika, kelawan ukuran oleh ngrekso siro, pemeliharaan siro, biadhan artiklan iki janji. Satu saat akan menjadi jelas kamu pegang janji ini atau tidak. Alladzi ahadakan janji siro Allah ing Gusti Allah ing atase janji. Baina yati ustadzika anta ngarepe guru siro, wa imami ikhwanika lan pemimpin konco-konco siro. Jadi kalau Anda jujur, hari akan menilai Anda jujur atau tidak. Ya bunayya wa ana ingsun inna ba'dhan nasi, sak temene sebagian para manusia, iman saking wong la khuluq kang ora ana akhlak iku maujud lahum kedue man
iku yattakhiduna dati'at menjadikan sapa man al-kadhiba ing koro mizakan ing guyonan. Ada sebagian manusia yang menjadikan kebohongan menjadi gurauan, jadi kebiasaan. Fahdhar mongko wedya sira an takdziba ing yen to koro sira alan nasi ing atase para manungsa. Kata sehingga idza su'ilta nalika ditanya sira kulta mongko ngucap sira innama kuntu saktemene ana sapa ingsun iku mazikan wong kang guyon. Takutlah bohong walaupun karena gurauan. Bala takdim mongko ojo koro sira fi jaddin dalam sungguh-sungguh wala fi hazlin lan ora lan ojo koro fi hazlin dalam guyonan. Serius maupun gurauan, kalau bisa jangan bohong. La tu'awid wa la tu'awid lan ojo membiasakan sira lisanaka ing lisan sira ala ghairil haqi ing atase ora bener wasidqi lan ora jujur. Jangan sampai membiasakan tidak benar, tidak jujur. Nanti kalau serius keterucut tidak jujur, karena biasa guyon tidak jujur. Maka jujurlah di saat bagaimanapun, nanti insya Allah Anda menjadi orang yang jujur. Walam lan ngerti sira annalladzi yu'rafu saat temene perkara yu'rafu kan diweruhi bisidqi kelawan jujur baina qaumihi annalladzi satemene wong yu'rafu kang diweruhi dikenal sapa ladzi bisidqi kan jujur baina qaumi antara kaum orang yang diketahui kejujurannya dalam satu kaum masyirati lan serawungan itu kumpulane ladzi wa ikhwani lan konco-koncone ladzi iku yukhadhu diambil apa qauluhu ucapane ladzi hujjatan ing tadi alasan bila burhanin lawan tanpa bukti. Orang kalau jujur ucapannya bisa digunakan sebagai pegangan walau tanpa alat bukti yang lain. Ya, kejujurannya itu yang digunakan sebagai bukti. Wa yakunu lan ono sapolan wa yakun lan ana apa qaul iku maudhi adalatin panggonane keadilan indal amati ana ngersane wong umum al khasyati lan wong khusus. Jadi ucapannya orang yang jujur itu merupakan keadilan bagi dirinya. Aing kunta mangkala man ana sapa sira iku tuhibbu seneng sira antakuna yen ta ana sira kemausukan dipercaya bika kelawan sira kalau ingin dipercaya orang jujur. Fakris mongko kepingin sira ala antakuna ing antase yen ta ana sira iku sotikon wong kang jujur ikul lima dan saben-saben barang hati itu kang cerita siro apa yang anda ucapkan, yang anda ceritakan kalau bisa jujur. Wallahu ta'ala Gusti Allah ku ya tawalla sing ngatur sapa Allah hidayataka ing petunjuk sira wa irsyadaka lan nuduhaken sira ila sawabi maring kang bener. Allah yang akan mengatur kita diberi petunjuk benar atau salah. Jadi semua itu jujur pun petunjuk dari Allah.
kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang siddiqin. Jadi nanti derajatnya di surga itu di bawah para nabi ya. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya nanti di akhirat akan dikumpulkan di surga bersama para nabi, atau ranking bawahnya para siddiqin ahli jujur, atau ranking ketiga yaitu syuhada pejuang kebaikan, pejuang agama dan lain-lain, atau ranking keempat sholihin orang-orang yang baik amalnya. Jadi siddiqin di bawah para nabi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.